Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kepada Allah. Untuk itu marilah kita mempersiapkan segenap hati dan juga pikiran kita. Marilah kita berdoa secara pribadi, memohon pertolongan Roh Kudus dalam saat teduh masing-masing. Melalui pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 4 ayat 1, Aku memuji Khalifmu. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia dan penyertaan Tuhan pada kami hari ini ya Bapak. Pada minggu pagi ini ya Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah dan mengucap syukur kepada-Mu ya Bapak. Walaupun kami beribadah melalui channel YouTube Tuhan, tapi kami yakin percaya biarlah melalui ibadah ini nama-Mu selalu dipermuliakan Bapak. Berkati ibadah kami ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Panggilan beribadah dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan riang dan bersukacita melalui nyanyian Rohani Metodis nomor 4 ayat 2 sampai dengan 4, Aku memuji Khalifmu.
Dan jika kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa seperti yang tertulis dalam akhir kita. Marilah kita mulai. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lalai dari jalan-jalan seperti domba yang hilang. Kami telah mengikuti kemauan dan nafsu kami. Kami telah melanggar perintah-Mu yang suci itu. Kami telah meninggalkan banyak tugas-tugas kami tak terselesaikan yang seharusnya kami selesaikan, dan kami telah mengerjakan hal-hal yang seharusnya tidak kami kerjakan. Tetapi Engkau yang Tuhan, ampunilah kami, ampunkan juga mereka yang seperti kami. Berikanlah pengampunan-Mu kepada kami semua, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menundukkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan di dalam saat yang teduh untuk merenungkan segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan marilah kita senantiasa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan serta mengambil komitmen untuk selalu hidup dalam kehendak-Nya. Saudaraku sekalian, kita yang telah bersungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan terus berkomitmen supaya tetap hidup di dalam kehendak-Nya, maka dengarkanlah firman Tuhan untuk menguatkan dan menyegarkan iman kita seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Marilah kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani metodis nomor 58 ayat 1 sampai dengan 3. Semua yang letih lesu. Sa
Marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria yang tertulis dalam kitab Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Saya akan membaca ayat yang ke-8, jemaat ayat yang ke-9, demikian seterusnya, dan pada ayat yang terakhir kita membacanya secara bersama-sama. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami dalam hidup, dan tidak membiarkan hati kami goyah. Sebab Engkau telah memuji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu dasarku. Yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari hati-Mu akan Kupersembahkan kepada-Mu. Dengan asal korban dari korban bakaran, aku akan menyediakan lembutku dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ini dengan dapat akan menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang mengucapkan. Kita bersama-sama, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mulia bagi Bapa. Bersama seluruh orang-orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Bapa kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan episkal atau pendahuluan khotbah pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Beginilah firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu turuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Allah. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang mendahului pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteraannya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayati serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita mendengarkan khotbah jemaat untuk mengetahui kegiatan kita selama 1 minggu ini yang akan dibacakan oleh Bapak Rinsan Nababan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Minggu ini adalah Minggu ke-6 Paskah. Gembala sidang dan seluruh majelis mengucapkan selamat berbakti, dan kami mengundang untuk beribadah bersama di minggu depan di channel yang sama. Bagi yang membutuhkan informasi pelayanan, dipersilakan menghubungi Gembala Sidang ataupun Majelis GMI Bukit Jaitun BSD. Adapun warta kita minggu ini adalah sebagai berikut. 1. Laporan keuangan minggu lalu. Total persembahan kebaktian minggu, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain tanggal 10 Mei 2020 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah dibagikan di WA grup jemaat GMI Bukit Jaitun. 2. Majelis. Sermon majelis dan petugas pelayanan kebaktian minggu dilaksanakan pada hari Sabtu dimulai pukul 12 WIB. Diharapkan seluruh pelayan ibadah dapat mengikuti sermon tersebut. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. 3. Komisi keanggotaan. Ucapan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 1. Ibu Endang Sri Parputi tanggal 14 Mei. 2. Anak kita Princess Mero Diana Yates tanggal 14 Mei. 3. Ibu Dewi Padusit tanggal 15 Mei. Gembala sidang majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, sukacita selalu karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat dalam minggu ini yaitu Bapak Riko Simanjunta dengan Ibu Dewi Parusit tanggal 17 Mei. Gembala sidang majelis beserta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. 4. Persekutuan doa diadakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 19.30 WIB. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari mengikuti persekutuan doa melalui acara siaran langsung di Facebook atas nama Bapak Pendeta Dedi Ritonga. Kita bersungguh berdoa agar terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. 5. Panitia kebaktian. Untuk lagu-lagu ibadah dapat dilihat di nafiri kita masing-masing. 6. Gemar membaca Alkitab dan pokok doa tiap hari. Marilah kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui gemar membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Daftar bacaannya dapat dilihat pada tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 24 Mei 2020 dan dapat kita lihat di nafiri kita masing-masing. 7. Kegiatan rencana kerja. Untuk kegiatan atau rencana kerja gereja kita dapat dilihat di nafiri kita. Gereja mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan ibadah hari ini
Biarlah Tuhan memberkati keluarga dan kehidupannya. Gembala sidang dan majelis jemaat juga mengucapkan terima kasih atas semua persembahan syukur, persepuluhan dan persembahan lainnya yang telah dipersembahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kiranya Allah sumber segala berkat berkenan memberkati persembahan kita dan memakainya bagi pekerjaan pelayanan di dalam gerejanya. Demikianlah waktu jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan atau koreksi, mohon menyampaikannya kepada gembala sidang dan majelis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak TM Sihombing. Namun sebelumnya, marilah kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 94 ayat 1 sampai dengan 3. Roh Kudus tetap teguh. Yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami anak-anak-Mu saat ini kembali berkumpul dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Namun kuduskanlah hati kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan dan menerima berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sungguh menakutkan ini. Dan ini terjadi bukan hanya di negara kami saja, melainkan di banyak negara-negara di dunia ini.
Dan kami juga sungguh tidak mengerti ya Tuhan, apakah ini merupakan cobaan bagi bangsa kami. Kalaupun ini merupakan cobaan bagi bangsa kami, kuatkanlah kami untuk melewati masa-masa sulit ini, sehingga kami terlepas dari serangan COVID-19 ini. Dan kami percaya melalui pertolongan Tuhan saja, COVID-19 boleh berlalu dari bangsa dan negara kami yang kami cintai. Berkati pemerintahan kami ini, khususnya para pejabat negara kami yang terus berjuang untuk membasmi COVID-19 ini. Biarlah kami boleh saling mendukung dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, sehingga bangsa kami dapat terlepas dari serangan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa untuk para medis yang merupakan garda terdepan dalam menolong saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Berikan mereka kekuatan, terlebih semangat kerja untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena virus ini, sehingga melalui perawatan yang mereka lakukan dapat menyelamatkan jiwa mereka yang terkena virus ini. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena COVID-19. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga mereka, agar mereka tetap semangat untuk melawan virus corona ini, dan melalui campur tangan Tuhan, jiwa mereka boleh terselamatkan. Dan kami percaya bahwa COVID-19 ini saatnya akan berlalu dari kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk perekonomian bangsa kami akibat dari COVID-19 ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bangsa ini, sehingga ekonomi kami boleh teratasi, dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi pemerintahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang non-Kristiani, yang saat ini sedang melakukan ibadah puasa. Tuhan kiranya memberkati kesehatan mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh berkat Tuhan dan dapat menjalani puasanya sebulan penuh di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan para yang kami kasihi, yaitu ibunda dari Bapak Rina Hutahayan, ibunda dari Ibu Pita Duluk Saribu, Ibu Abraham Manulang, ibunda dari Ibu Cito Raharjo, ibunda dari Ibu Darmawati Napitupulu, ibunda dari Ibu Merawati Muntin, ibunda Bapak TM Ziombing, ibunda Bapak Erna Baban, Ibu Pagabean, ibunda dari Ibu Tiurat Napitupulu. Bapa, kami pertaruhkan para orang tua kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas usia indah yang Tuhan berikan bagi mereka saat ini. Biarlah mereka nikmati ya Tuhan, dan mereka bersyukur atas kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang kami kasihi yang berulang tahun saat ini, yaitu Ibu Endang Sri Parputi, anak kami Prince Mero Giana, Ibu Dewi Parkusit. Kami bawakan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan, atas bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sehingga mereka selalu dalam lindungan Tuhan di dalam menjalani kehidupannya di hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk yang ulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Riko Simanjunta dan Ibu Dewi Pakusit. Kami serahkan keluarga ini ya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang Tuhan tambahkan bagi mereka untuk ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah keluarga ini selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu memberkati mereka ya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Engkau tahu ya Tuhan, dengan kondisi keadaan bangsa kami saat ini, tentulah banyak perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang mengalami krisis. Namun ya Tuhan, biarlah bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan tetap semangat dan percaya kepada Tuhan, dan ada saatnya mereka Tuhan berikan kerja yang baik bagi mereka.
Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, yaitu keluarga yang merindukan keturunan, keluarga Bapak Martinus Kembarita dan keluarga Bapak Sri Kancaria. Kami percaya Tuhan bahwa saatnya juga Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Oleh sebab itu Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan saat ini. Biarlah itu yang menjadi jalan Tuhan untuk memberikan keturunan bagi mereka, sehingga kebahagiaan di keluarga mereka semakin bertambah. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga firman-Mu tidak sia-sia dan boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami yang kurang sempurna ini, kami percaya Tuhan akan menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan hati yang bersukacita, marilah kita mempersiapkan dan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan minggu, ucapan syukur dapat dikirim melalui rekening bendahara gereja kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan syukur kita kepada Tuhan diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan melalui buku nyanyian Hari Metodis nomor 171 ayat 1 sampai dengan 3. Kurasa damai hatiku. Dan Tuhan persembahan diri kami sendiri, kiranya berkenanlah Engkau ya Bapa
Berkati dan tolonglah kami. Terlibat bagi kami ya Tuhan, yang hari-hari ini mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami dan biarlah pengelolaan oleh gerejamu ini bertertata dengan baik dan semua menjadi berkat di dalam pelayanan gereja kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah persembahan kami ya Bapa. Amin. Marilah kita mempersiapkan segenap hati, jiwa dan pikiran untuk mendengar sabdanya melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita bernyanyi dari pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita menyanyikannya 2 kali. Mungkin hari-hari ini ada yang kita gumuli ayat atau bagian firman Tuhan dalam diri kita.
sungai kering menjadi kering. Elia mengalami kekeringan bahkan dalam hatinya sekalipun. Tapi Tuhan memeliharanya, mendatangkan burung gagak membawa makanan dan minuman. Bangkitlah, pergilah. Itulah perintah Tuhan kepada Elia. Itulah juga kiranya menjadi kekuatan kepada kita. Bahwa di dalam kekeringan kapan sekalipun, Tuhan masih menjangkau melawan kita. Firman Tuhan tak akan membuat kita dahaga berkeringat selama kami waktu untuk merenungkan. Tuhan sungguh mengasihi kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari dengan setelah suara dengan lembut kita nyanyikan di refrennya. Menjadi sebuah komitmen bagi kita. 1, 2, ya. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam, ku mengenal perintah-Mu, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk Kita berdoa Bapa dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami, kekuatan dan pemulihan dalam hidup kami terjadi kiranya ya Bapa. Sebab kami imani bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan kami yang berharap di dalam Tuhan akan terus berharap, dan sembari kami terus berharap, kami yakini bahwa kami disegarkan, dikuatkan oleh Tuhan. Sebab firman-Mu itulah menjadi kekuatan kepada kami ya Bapa. Kami sungguh menyiapkan diri kami untuk kami boleh terima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Di nama Tuhan kita boleh sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-21. Saya akan baca bagi kita Bapak Ibu dan saudara kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-21 di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yang terakhir ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara. Tema firman Tuhan, tak dibiarkannya sendirian dalam kelam dunia. Tak dibiarkan
sendirian, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Kalau zaman dahulu waktu pertama kali kita tahu tentang minuman yang dicampur diracik, namanya di-blend gitu ya, di-blend. Jadi saudara, waktu itu saya ingat banyak ramuan-ramuan. Mungkin karena kejenuhan kali ya, minum minum satu jenis, misalnya buah-buahan, misalnya di jus, misalnya jus katakanlah jus belimbing. Jadi di jus kemudian mungkin ada orang terinspirasi, bagaimana kalau belimbing ini dicampur misalnya dengan semangka gitu ya, tapi jangan dicampur dengan cabai rawit Bapak Ibu ya, masa semangka jemur cabai rawit begitu. Nah, itu menimbulkan sensasi yang baru gitu. Ada kadang dicampur dengan susu gitu, itu namanya di blend. Jadi bagaimana dua jenis atau zat yang berbeda dicampur menjadi satu sensasi minuman yang baru. Dan itu banyak tempat-tempat orang mengikuti, akhirnya itu menjadi sebuah minuman yang alternatif bagi orang-orang penikmat minum Bapak Ibu ya, saudara kekasih. Nah, tidak salah juga orang yang suka minum kopi misalnya Bapak Ibu. Saya menemukan cita rasa minum kopi itu waktu saya pergi ke Spanyol, bukan Bapak Ibu. Jadi rupanya ketika minum kopi ini saya juga merasa ada sebuah hal yang baru, yaitu ketika minum kopi ambil dulu air sedikit, masukkan kopinya, diaduk dulu sampai dia ngeblend gitu ya, sampai betul-betul dia kamir, kalau bahasa Alkitabnya kamir gitu. Jadi ketika dia sudah betul-betul nyatu gitu ya, kemudian baru ditambah dengan air putih yang hangat gitu, yang panas, barulah kita udek dengan biasa, dengan santai gitu ya. Nah, makanya kalau di Klen TV itu dia kocok kopi itu senyum gitu. Anda tahu nggak di balik layar itu? Dia ngocoknya, sampai kamir gitu. Nah, setelah udah kamir gitu kopinya, baru dia syuting, 1, 2, 3 gitu. Dan saudara kekasih. Nah, itu menimbulkan sebuah, hanya ada juga perbedaan sensasi rasanya. Saudara, memang sama-sama minum kopi, saudara kekasih. Tapi ketika di blend itulah yang menjadi resep sebenarnya. Ngeblendnya itu, atau ketika mengkamirkannya itu, saudara kekasih, itu ada hal, saudara, sensasi di dalamnya. Anda tidak percaya, saudara, coba buat, lakukan, saudara. Anda buat, misalnya saya ada temukan resep waktu saya kecil, tape. Tape ini kalau dimakan begitu tidak terlalu mengapa gitu. Tapi ketika saya dulu coba campur dengan Fanta, saya saudara, rempahnya sekarang ada sesuatu keinginan terus mau minum itu, karena tape ya campur Fanta gitu. Dan itu jujur gitu ya, sampai dia ngeblend dan minum, enak saudara, enak sekali saudara kekasih. Maaf Bapak Ibu yang saudara yang sedang berpuasa, saya mau angkat tentang ngeblend. Apa ngeblend? Minggu lalu kita bicara aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Sekarang ada saudara ayat yang kalau kita tadi lihat minggu lalu ayat yang ke-20 saudara, Tuhan Yesus katakan Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Nah, pada hari ini saudara saya baca di ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ngeblend. Aku di dalam kamu, kamu di dalam Bapa, saudara kekasih. Inilah rahasianya saudara kekasih dalam nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saudara. Yaitu apakah kita satu rasa, satu hati di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan rasa, apa juga yang kau rasa. Saudara, itu yang membuat saudaraku sensasi hidup. Meski hidup hari ini tidak banyak tawarannya, tidak banyak tawaran. Nggak bisa, tidak ada lagi banyak tawaran, karena semua banyak hal yang tertutup. Tetapi orang yang beriman, saudara, ada tawaran yang menarik pada hari ini. Anda tahu bahwa ini sangat-sangat menarik. Ada sebuah sensasi yang tidak pernah kau rasa. Karena apa? Karena engkau ketika hanya memiliki satu rasa saja, maka Tuhan menawarkan hari ini kepada kita bahwa cermati ayat ini. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kamu di dalam aku di dalam kamu. Kamir, katakanlah ragi itu kan gak butuh banyak, sudah sedikit aja gitu ya. Alkitab katakan di dalam Matius 13 ayat 33, saudara, ada landasan ayatnya. Saya baca dari kita hari ini, Matius 13 ayat 33.
dalam nama Yesus begini, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamil seluruhnya. Kan kalau kita mau bikin, katakanlah misalnya saudara kue bolu begitu, kalau tidak betul saudaraku dikocok gitu ya, kan ada yang menjadi bantak gitu lah ya, yang tidak jadi itu, saudara kekasih. Maka dikatakan dalam nas firman Tuhan di dalam Matius tentang kamir, ragi itu bisa mengkamirkan saudaraku, bisa dia saudaraku mengikat tepung itu. Jadi tepung itu saudara yang memiliki zat atau yang berbeda dengan ragi itu, tapi ketika saudaraku diuduk, diaduk gitu, disatukan, dan kemudian saudara ragi itu mengikat tepung itu. Dan kita tidak bisa lagi mana tepung mana ragi sama. Dan tidak lagi bisa siapa saya, siapa Yesus, sama saudara. Apa yang Anda hari ini boleh rasakan hari ini saudara kekasih, apa tak lagi merasa seperti manusia layaknya saudara. Itulah orang yang hidup dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu dan Saudara, itulah orang yang hidup dalam Tuhan. Kalau dia memberikan dirinya terus kepada Tuhan untuk di-blend, disatukan saudaraku, engkau tak akan merasa sendiri hari ini. Meski hari ini ada banyak saudaraku yang membuat kita merasa sendirian hari ini saudara. Itulah upaya hari ini saya mau kasih tahu saudara kekasih. Itulah upaya si jahat hari ini memisahkan kita daripada Tuhan. Maka nas firman Tuhan ini mau kasih tahu kepada kita, suku kita tidak akan bisa dipisahkan. Walaupun dunia ini sedang memisahkan kita, sedang membuat kita hancur, tapi kalau kita memang mengimani ayat firman Tuhan ini, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih, apa yang terjadi bagi diri kita hari ini? Karena ada Tuhan dalam diri kita. Wah, yang terjadi pasti sesuatu, saudaraku, hal-hal yang besar dalam hidup kita. Mukjizat boleh terjadi. Hal-hal yang kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang membuat kau lemah, ketika kau menyatakan diri dalam hati, kau menjadi kuat. Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya Tuhan makanya lihat nas firman Tuhan, saya angkat satu tema, tak dibiarkan sendirian. Artinya Bapak Ibu dan Saudara kekasih, Tuhan turut bekerja kepada kita. Tuhanku, Allahku turut bekerja dalam diri saya hari ini. Ibu Bapak yang dikasih, kekuatan orang yang percaya saudaraku itu tadi. Nah, ketika disatukan itu tadi, sebelum dia sampai kepada kamera, ada hal yang membuat gitu ya. Ketika ngeblend kopi itu, ketika dia mengkamilkan kopi itu saudara, saya tahu karena saya hanya bisa mengerti tentang kopi Bapak Ibu. Kalau bikin kue saudara kekasih mungkin saya kurang mengerti saudara, tapi tentang itu tadi saya temukan caranya. Ketika memang betul-betul air, kopi kan ada 3 jenis itu, kopi, air, dan saudaraku gula. Nah, takaran gula juga kadang-kadang dia mengikat. Makanya di dalam rasa kopi itu saudara, kita tidak lagi menemukan secara spesifik rasa air, kita tak lagi menemukan spesifik rasa gula itu, dan semua sudah ngeblend jadi satu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan. Nah, persoalannya adalah hidup ini kadang-kadang rela nggak kita Bapak Ibu ketika dikawinkan, rela nggak kita dibuat pusing-pusing, rela nggak diri kita Bapak Ibu dan Saudara dibuat sesuatu yang membuat kita lepas kendali kadang-kadang gitu. Kadang-kadang saudara kekasih, ketika pencobaan datang, justru Bapak Ibu dan saudara kekasih, disitulah kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang memegang dan menolong kita. Ketika kita seolah-olah diputar-putar, diobok-obok dalam hidup ini, saudaraku, disitulah sebenarnya tangan Tuhan itu sedang bekerja kuat untuk menolong kita, saudara kekasih. Ketika dibuat seperti itu, disatukan kita dengan, nggak mungkin kan? Karena apa? Karena kita harus mengacu juga keinginan daging kita. Itu maka kita katakan keinginan daging dan keinginan
dengan roh itu berseberangan. Makanya kalau kita mengeblend, disatukan dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang memang harus dibuang dalam diri kita. Ini persoalannya di sini. Diri kita ini saudaraku, rela nggak, mau nggak Bapak Ibu? Seperti katakanlah dipangkas atau dibuat sesuatu yang berbeda. Rela nggak Bapak Ibu dan saudara? Itulah yang saya ajak bagi kita hari ini. Tak mengapa Bapak Ibu dan saudara kekasih, hari ini ketika kita merasa sendirian, tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan memang saudara seperti mengalami kesendirian kita, tetapi di dalam itulah saya percaya tangan Tuhan bekerja bagi kita, saudara kekasih. Kenapa? Karena kita diubah menjadi sesuatu manusia yang baru, yang di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, saudara kekasih. Itulah rahasia kita. Mau nggak diri kita, saudaraku, dibuat menjadi semacam adonan? Iya, saudara. Maunya saudara kekasih, ketika engkau katakan mau saudara kekasih dalam nama Tuhan, nah kita akan masuk ke dalam sebuah saudara kekasih semacam ruang hampanya kita, semacam ruang yang tidak lagi memiliki apa-apa dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dibuat sesuatu pegangan yang baru. Tentu pegangan yang baru kita perlu apa? Ya perlu mengadaptasi. Beda dong. Kan kalau dulu ada pegangan, oh yakin gitu ya. Nah, ketika kita dilakukan kan beda dong. Beda yang kita pegang hari ini. Ya kan, saudara? Jadi, itu yang juga akan terjadi dalam diri kita. Ketika kita meninggalkan sesuatu dan hidup dalam Tuhan, kita dibuat sesuatu yang biasa, kita mungkin percaya gitu, diubah. Nah, contohnya begini Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih. Misalnya dulu, saya ketika ketakutan, saudara, ada ajaran ini nggak bagus sebenarnya, yaitu situ bawa salib gitu ya. Nah kalau kau takut nanti bawa salib, begitu. Ketika kau takut, aku tunjukkan salib ini. Kalau jangan akan pergi katanya saudara. Kalau nggak bawa Alkitab gitu ya, bawa Alkitab pergi. Mana-mana kau pergi nanti ketika kau takut tunjukkan aja Alkitab begitu ya. Saya mau kasih tahu nih, iblis aja mengerti Alkitab kok, Matius 4 ayat 4. Dia kan nggak akan lari saudara. Dia mengerti Alkitab, bahkan dia apa? Mencobai Tuhan Yesus melalui nasal kita. Jangan bilang iblis takut dengan Alkitab, saudara. Dia mengerti Alkitab, saudara. Matius 4, Matius pasal 4 di situ ada pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara kekasih. Nah, ketika saya diubah, saudara, bahwa sesungguhnya bukan karena benda-benda ini, tetapi saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan ketakutan kita, saudara? Yaitu, tengkinglah, tolaklah dalam nama Yesus. Itu hal yang susah mungkin bagi saya pertama kali. Karena saya memegang percayaan saya dulu. Oh ini, iblis pasti takut. Ternyata saudara, ketika hidup dalam Tuhan, tidak perlu. Yang perlu itu adalah engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ketika saya bertemu dengan ketakutan saya seperti mencari Alkitab itu lagi gitu. Mencari pegangan tidak, kan susah itu Bapak Ibu. Begitu orang yang hidup dalam Tuhan, ketika dia memiliki saudaraku hal yang benar sungguh dia relakan dalam dirinya, saudaraku Anda akan masuk ke dalam sebuah hal yang baru, yang disitulah yang terus kita upayakan terus menerus, bahwa ternyata di dalam Tuhan, saudara kekasih, ada hal yang baru yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, jangan takut bahwa aku beserta denganmu, saudara kekasih. Jangan takut bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Tidak usah takut, saudara. Saya pernah mengalami suatu ketakutan yang ngeri waktu kecil. Misalnya, contoh begini, saudara. Misalnya di keramaian orang banyak, dan kemudian karena sibuk melihat kiri kanan, dan saya kehilangan tinggal. Orang tua saya seperti hilang itu kemana. Jadi saya tidak temukan orang tua saya, saudara. Kemudian saya lihat, begitu banyak manusia, begitu banyak orang, tapi saya takut. Karena tidak ada orang yang saya kenal. Orang tua saya entah kemana. Mungkin dia sibuk sudah belanja dan saya tertinggal lepas dari pegangannya, terhilang daripada pandangannya. Padahal banyak orang dan saya mengalami ketakutan. Saudara-saudara kekasih, sehingga akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, ketakutan itu saudaraku berubah menjadi apa? Berubah yang menjadi hal yang membuat saya tidak lagi memiliki
pegangan apa-apa dan takut, saudara kekasih. Tetapi ketika saya melihat bahwa orang tua saya kemudian menemukan saya kembali, cukup kembali rasa keberanian saya muncul. Itulah yang Tuhan katakan juga, aku di dalam kamu, nggak usah takut. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Sekarang pertanyaannya, yakin nggak bahwa Tuhan itu ada di dalam diri saudara hari ini? Bahwa yakin nggak ada Tuhan itu yang selalu beserta dengan saudara? Yakin nggak saudara kekasih, ada Tuhan yang selalu saudaraku beserta dengan saudara, yang beserta dengan saya hari-hari ini? Nah, kita akan masuk kepada hal aplikasi dalam hidup ini, Bapak Ibu dan Saudara. Dalam firman Tuhan, aplikasinya adalah begini, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau supaya kita mempelajari dengan Dia? Supaya setiap pekerjaan kita menjadi efektif. Apapun yang kau lakukan hari ini, saudara, menjadi efektif, menjadi besar, menjadi hebat. Apapun yang sedang Anda kerjakan, sebenarnya Tuhan tidak mau Anda mengerjakan hal yang sederhana dan kecil, tapi Tuhan mau melakukan hal yang lebih besar bagimu. Karena apa? Iman sebesar biji sawi kau bisa memindahkan? Itulah yang Tuhan mau. Aplikasi dalam hidup kita hari ini, saudara, saya mau kasih tahu. Ketika menaruh kau hidup dalam Tuhan, ketika merelakan dirimu kepada Tuhan, Tuhan mau apapun yang kau kerjakan, sekecil apapun yang kau lakukan, tapi ketika Tuhan menyertaimu, akan menjadi besar, saudara. Sebesar biji sawi, kecil sekali dibanding dengan gunung yang besar. Kecil yang kau kerjakan, sedikit yang kau kerjakan, tapi dampaknya begitu besar. Tuhan mau segala sesuatu yang kau kerjakan efektif. Tuhan mau segala sesuatu yang kau lakukan ketika kau sertakan Tuhan menjadi efektif, menjadi hebat dan berguna, saudaraku, berdampak bagi orang lain. Yang kedua, ini aplikasi Bapak Ibu dan Saudara kekasih, yaitu persekutuan kita menjadi persekutuan yang benar-benar ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada, saudara. Jadi yang kedua adalah ketika memang kita mengimani nas firman Tuhan, Tuhan mau setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saudaraku, menyatakan dirinya. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ketika Tuhan, saudaraku, melihat persekutuan kita, melihat keadaan kita hari ini, keterbatasan kita, dan segala keadaan yang kita miliki hari ini, saudaraku, tidak menjadi halangan untuk Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita. Untuk Tuhan boleh lihat apa yang menjadi kekurangan dari kita, untuk melihat dan memperbaiki apa yang menjadi kerinduan kita. Ini yang perlu terus kita lakukan. 2-3 orang berkumpul di situ, aku ada apa yang menjadi kesusahan teman-teman kita. Di situ Tuhan memfikskan atau memberikan berkat bagi kita. Hari ini 2-3 orang pun berkumpul. Kalau efektif betul-betul ingin Tuhan, mau Yesus ada di tengah-tengah persekutuan, Dia ada dan Dia memberkati setiap orang yang ada di dalam itu. Amin. Dia memberkati setiap orang yang ada di dalam gereja itu. Ketika 2-3 orang betul-betul mengharapkan kehadiran Yesus, mengharapkan kehadiran Allah kita itu, di situlah saudara perkara besar boleh terjadi. Saya percaya tidak ada orang yang hari ini bersedih berduka, tidak ada orang yang hari ini saudaraku mengalami masa kelam dalam hidupnya, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Persoalannya hari ini, apakah engkau pernah menginginkan Tuhan seperti engkau tak menginginkan apapun? Sama seperti seorang pedagang, saudaraku, menjual seluruh hartanya untuk mencari apa? Mutiara. Bagaimana juga seorang yang memiliki ladang, kemudian dia menjual, dan dia menemukan di ladang itu ada harta karun, dijualnya seluruh hartanya, membeli ladang itu karena apa? Karena di ladang itu ada harta karun. Begitukah keinginanmu? Di dalam 2-3 orang berkumpul, kalau betul-betul rindu, kalau membuang segala sesuatu, kau mencari di dalam persekutuan, mencari Yesus, sudah kekasih. Maka setiap orang dan hari ini tetesan air matanya, Alkitab katakan, dan persekutuan itu menyatakan diubah menjadi tari-tarian dan sukacita. Itulah yang dimaksud dalam aspek Tuhan. Bagi saya, PSBB atau apapun, kendala yang kita dihalang, dihadap atau segala macam, cukup akan menjadi pengalaman bagi saya. Kalau memang benar-benar saya sudah ngebrand dalam persekutuan, kalau memang saya sudah mengenal teman saya, teman sepersekutuan saya, kalau saya sudah mengenal Tuhan, tidak ada halangan, saudaraku. Itulah yang terbesar. Saya percaya kalau kita memiliki keadaan yang sama hari ini, saudaraku, akan menjadi penghalang. Karena hal yang paling besar Tuhan sudah lakukan.
bahwa aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Allah kita itu mengecilkan dirinya, merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 7, dia mengosongkan diri menjadi hamba untuk sama seperti kita. Pertanyaannya, apakah kita juga sama di frekuensi yang sama, di jalur yang sama, saudara kekasih? 2-3 orang berkumpul, tentu frekuensi dan jalurnya sama. 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada, Yesus ada. Kenapa? Karena sama penyebutnya, saudara kekasih. Hari ini bisa saja di atasnya saudaraku bisa berbeda, tapi penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya sama, bisa dia dijumlahkan. Kalau tidak sama penyebutnya, tidak akan bisa dijumlahkan. Sudah kekasih, kesatuannya akan dinyatakan di mana 2-3 orang berkumpul, situ aku ada. Itulah tantangan bagi kita hari ini dalam persekutuan ini. Betul enggak? Engkau butuh Tuhan? Betul enggak? Seperti Tuhan membutuhkanmu. Nah, ketika itu boleh terjadi, sekali lagi saudara kekasih, tidak akan ada lagi air mata kesedihan, tapi diubah menjadi air mata sukacita, saudara kekasih. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Jika Tuhan turut bekerja, hal yang sederhana bagi kita diubah menjadi hal yang sangat besar. Hal bisa besar biji sawit, suatu bisa berdampak sebesar gunung. Sedikit yang kukerjakan memberkati banyak orang. Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus biarlah saja kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pujian dan syukur kami kepadamu Bapa dalam surga. Terima kasih Bapak kebenaran firman-Mu bagi kami. Ya, kami boleh memahaminya lewat kasih-Mu ya Roh Kudus, untuk kami boleh memahami betapa besar, dalam, panjang dan tinggi lebarnya kasih-Mu bagi kami. Karunia kami hati ya Bapa, hati yang sama denganmu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, akhir daripada rangkaian acara ibadah kita ini adalah nyanyian pujian kita bahwa Tuhanlah harapan bagiku. Mari bernyanyi, mari buka suara, mari dalam sembari kita bernyanyi, kita minta bahwa Tuhan melawat kita, bahwa Tuhan boleh suatu dalam setiap kehidupan kita hari ini. Kaulah harapan dalam hidupku. Dapat jalani hidup.
bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan dalam segenap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sungguh-sungguh rendahkan, tenangkan diri kita. Bahwa nyanyian ini sungguh-sungguh berkata bahwa satu-satunya harapan dan kekuatan kita adalah dalam Yesus. Saya minta dengan kasih nanti singer memandu kita dalam nyanyian satu kali nyanyian. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, segenap kita yang beribadah hari ini, saudara engkau bawa satu tahan-tahan ketika memang engkau hanya bisa melihat handphone, ketika hanya bisa melihat sesuatu yang terbatas, seolah-olah ada batasan. Ini saatnya mungkin kita menghilangkan keraguan kita bahwa Tuhan itu tanpa batas. Yang membatasi itu apa? Karena hati kita. Karena hati kita ini yang membatasi, mata kita ini yang membatasi, diri kita ini yang membatasi diri kita sendiri. Meskipun hari ini tidak ada orang teman kita bersekutu, tapi Tuhan, saya percaya Allah yang tanpa batas itu beserta dengan kita semua. Bahwa Tuhan tanpa batas hadir di tengah-tengah diri kita, di dalam kesendirian kita. Ia berjanji, aku takkan membiarkanmu. Ia berjanji bahwa Ia menyertai setiap kita. Janjinya itu sampai ke akhir zaman. Akhir zaman belum berhenti, tapi kita sudah menghentikannya. Janji Tuhan belum berhenti bagi kita. Jadi jangan berhenti. Terus masuk dalam Tuhan. Terus miliki harapan bahwa di dalam Yesus, kekuatan kita menjadi sempurna. Kekuatan kita menjadi oleh karena itu saudara kekasih, ambil waktu sejenak ketika singer bernyanyi, doa, minta kepada Tuhan, minta terus, dan minta terus. Memang hanya kepada Dia lah kita meminta. Jangan minta kepada hal yang lain. Jangan bertekuk kepada dunia ini. Karena orang yang meminta kepada Tuhan tidak akan pernah bertekuk kepada dunia ini. Karena ketika orang yang meminta kepada Tuhan, dia akan memiliki segala apa yang dia sudah minta. Jadi penting bagi kita saudaraku, minta terus kepada Tuhan. Dosa malu. Di kepada orang lain kita ragu malu. Karena kepada Tuhan kita harus ragu. Sebab Tuhanlah yang mengenal, bahwa Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang mengerti dan mengetahui seluruh kehidupan kita. Mari dengan saya katakan, Engkaulah kuatku. Oh, yang menopangku Tuhan. Mari sama-sama dengan kami katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam sekali lagi Bapak Ibu, kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu, dengarlah dan terimalah. Oleh karena itu, marilah kita akhiri ibadah ini. Doksologi kepada Allah beri puji, pengudusan dan berkat yang datangnya daripada Tuhan, dan kita aminkan 3 kali. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Mari arahkanlah
Mintalah, firman Tuhan berkata, maka engkau akan diberi. Oleh karena itu, mintalah dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Turunlah atas kita sekalian kasih sayang daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memelihara, menyertai dan mendatangkan berkat-Nya pada setiap kita mulai saat ini esok. Maranatha sampai dijemput kita di awan-awan kemuliaan-Nya. Satu kata kita katakan, amin. Ambil waktu sejenak saat ini. Terima kasih kepada Tuhan. Ibadah kita pada hari ini boleh kita lakukan dengan baik. Terima kasih juga untuk jemaat dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Terima kasih telah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Begitu juga kami berterima kasih kepada semua yang bertugas pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Salam.